Nah, baik kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari mana ini? Pengirim. Kok nggak ada pengirimnya ya? Oh, ini pengirimnya Mas Syamsuddin ya. Mas Syamsuddin ini kalau nggak salah dari Madura ya, Pamekasan atau mana gitu, lupa saya. Oke baik, jadi ini langsung aja kita bongkar kira-kira apa isi paketnya nih. Nah baik kawan, jadi ini dia isi paketnya. Ini adalah power supply 5 volt 20 ampere, sedangkan yang ini power supply 5 volt 10 ampere, dan yang ini kalau nggak salah itu 5 volt 4 ampere ya. Nah ini ada tulisannya. Oke, ini sepertinya pun bukan murni 5 volt ya, karena ini sepertinya ini ada bekas modifnya. Oke, karena power supply yang 5 volt itu jauh lebih laris ya daripada yang tegangan di atasnya, karena biasanya untuk kebutuhan power supply-nya running tech gitu ya. Oke, kita bahas dulu dari yang ini, dari yang 5 volt 20 ampere. Oke, akan saya bongkar dulu nih power supply-nya. Ini kelihatan ada yang gosong, sedangkan yang satunya ini masih bagus, nggak ada tanda-tanda gosong sama sekali. Oke, akan saya bongkar dulu. Nah baik kawan, jadi ini setelah kita bongkar, kita lakukan pengecekan dulu. Waduh, ini kok pada gosong ini. Oke, kita cek dulu untuk MOSFET-nya. Oke, sepertinya MOSFET-nya ini tidak short ya. Kita coba cek fuse, apakah fuse-nya putus. Oke, fuse tidak putus ya. Ini yang gosong nih jalur apa ini? Ini kalau saya teliti untuk yang bagian sini, ini yang gosong ini merupakan rangkaian snapper ya. Jadi rangkaian RC snapper yang gosong ini, dan sedangkan untuk yang bagian sini yang gosong ini merupakan rangkaian aux supply PWM ya. Jadi aux dari lilitan aux yang digunakan untuk nge-supply PWM ini kan ada resistor di sini. Nah itu resistornya gosong. Oke, kita coba cek apakah diodanya ini short. Oke, ternyata untuk diodanya ini enggak short ya. Lilitan juga aman. Apakah lilitannya bocor? Ternyata lilitannya tidak bocor ke bagian sekunder ya. Baik, lalu kita cek untuk kapasitor elko supply PWM nya ya. Nah ini elko supply PWM juga aman, tidak short ya. Artinya PWM ini juga tidak short gitu. Kita inceng dulu IC PWM ini menggunakan apa ini. Ntar guys, kok tulisannya kecil banget ya. Tulisannya remang-remang.
Oke, jadi ini untuk IC PWM-nya dia menggunakan IC SDC 5986 ya. Entah itu IC seri apa ya. Yang jelas tidak sama dengan USI 38 series. Baik, kita coba lakukan penyuntikan tegangan aja dulu ya. Kita coba cek apakah PWM-nya itu masih bekerja atau enggak. Ini kita cek dioda-dioda dan kapasitornya. Takutnya ada dioda yang short gitu. Oke, kita coba suntikan tegangan dulu. Nah baik kawan, jadi ini sudah saya suntikan tegangan ya. Oke, kita coba cek gate-nya. Oke, nah ini kok gate-nya nggak ada ya. Oke, sepertinya PWM-nya nggak bekerja ini. Baik, kita teliti lagi. Oke, untuk elko negatif. Lalu kita cek-cekin IC PWM-nya. Untuk supply apakah sudah masuk? Oke, supply PWM sudah masuk ini. Oke, tapi kok nggak ada pulseless-nya sama sekali ya? Tidak ada pulsenya. Kita coba shortkan feedback, ini juga sama. Tapi memang kerja dari PWM seperti ini, PWM yang kalau menurut saya ini aneh-aneh gini nih, itu memang terkadang itu harus ada input supply AC-nya ya, karena di sini ada rangkaian startingnya itu langsung masuk ke IC PWM-nya gitu. Nah, jadi selama ini tidak ada short, kita coba langsung nyalakan ya menggunakan tegangan langsung. Ini mungkin yang bermasalah mungkin nanti nyalanya kedip gitu karena tidak ada supply aux-nya ya. Oke, daripada penasaran kita coba aja langsung nyalakan. Baik, kita nyalakan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, nah itu. Nah, ini terjadi seperti nyala seperti ini karena tidak ada supply dari aux trafonya ya. Baik, jadi ini akan saya ganti untuk R yang gosong ini. Terlebih dahulu kita cek tegangan elko-nya. Kalau masih ada ya tegangannya kita buang. Nah, ini ternyata tegangannya sudah langsung hilang ya. Oke, kita coba ganti aja ini untuk resistor untuk supply aux-nya. Nah baik kawan, jadi ini karena PCB-nya gosong ya, jadi tidak saya ganti menggunakan resistor SMD, tapi saya menggunakan resistor DIP seperti ini. Oke, jadi ini saya angkat dulu untuk diodanya supaya supaya kondisinya seperti inilah. Jadi ini langsung saya jumper gitu aja. Nah oke, jadi untuk rangkaian rangkaian snapper ini kenapa dia juga gosong, itu perlu kita lakukan pengecekan antara dioda dan kapasitornya. Biasanya salah satunya itu juga ada yang rusak.
Oke, ternyata ini dioda dan kapasitornya itu aman ya. Oke, jadi ini nanti akan saya ganti untuk resistornya. Saya nyontekkan dari yang sebelahnya itu karena nilai snubber itu juga berpengaruh dengan frekuensi kerja dari power supply-nya. Jadi tidak bisa dikarang ya. Oke, ini sebelum saya lepas akan saya cek dulu apakah resistornya ini hanya gosong tapi tidak putus gitu. Baik, akan saya tes dulu. Oke, terbaca 73 kilo ohm ya. Jadi ini bisa dipastikan Honda sih. Ini nilainya tinggi kok, 154. Jadi nilainya tuh sekitar 150 kilo ohm. Baik, ini akan saya coba nyalakan setelah untuk supply aux-nya dipasang. Apakah power supply-nya sudah dapat nyala normal kembali? Oke, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala ya, tapi ini nyalanya tuh berderi. Wow, supply-nya over guys. Jadi dia itu tegangannya over ya, sampai 24 volt kalau nggak salah. Jadi ini bisa jadi feedbacknya ini rusak. Oke, akan saya teliti dulu untuk bagian feedbacknya itu, kenapa kok power supply-nya ini sampai over gitu tegangannya. Oke. Nah baik kawan, jadi ini tadi setelah saya cek ternyata untuk bagian regulasi itu optocoupler dan Zener-nya ini rusak. Zener 431 nya ini dan optocouplernya dia itu rusak. Ini sudah saya ganti untuk keduanya ya. Dan juga karena itu sebelumnya kelebihan tegangan ya, jadi ini untuk elko nya itu sampai kembung guys. Nah ini elko nya tuh hamil sampai keduanya ini. Nah baik, jadi untuk elko yang hamil itu sudah saya ganti, ini 2 piece ini. Baik, ini langsung kita coba aja. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini power supply sudah nyala ya dan tidak berderi sudah. Dan untuk tegangan ini sudah stabil ya di 5,2 volt. Yang sebelumnya itu kan tegangannya kebaca 26 kalau nggak salah itu. Jadi elko nya pun sampai kembung gitu. Oke, kita lanjut ke power supply yang ini, yang satunya. Kita cek kerusakannya seperti apa. Nah baik kawan, jadi ini setelah saya bongkar ya, untuk yang satunya ini malah power supply-nya terlihat bagus ya, tidak terlihat ada kerusakan. Baik, langsung aja kita coba nyalakan. Kira-kira ini seperti apa kerusakannya ya, karena tidak tampak ada kerusakan sama sekali. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ini seperti ada bekas solder. Oke, kita coba colokan, kita coba amati untuk tegangan-tegangannya. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sudah nyala ya, ada tegangan ya. Kita teliti mulai dari tegangan elko primer. Elko primer sudah ada tegangan. Lalu kita cek untuk tegangan PWM.
Oke, ini untuk tegangan PWM 0 volt ya. Oke, 0,5 volt. Lalu kita cek untuk tegangan startingnya. Mana nih? Oke, ini kita urutkan 26 volt dan nyampe sini hilang. Oke, jadi tegangan startingnya ini enggak ada ya, tidak ada tegangan. Ini harusnya ada tegangan sekitar 15 volt, karena ini sebelum resistor ini ada tegangan 26 volt. Harusnya setelah melewati resistor ini tegangannya lebih kecil gitu. Baik, jadi ini akan saya teliti dulu kira-kira itu IC-nya yang rusak atau resistornya yang rusak gitu. Baik, kita teliti apakah ini tegangannya hilangnya lama. Nah, ini hilangnya lama ini mengindikasikan bahwa mungkin ada resistor yang putus. Tapi ini enggak terlalu lama ya untuk penghilangan penghilangan tegangannya, itu pembuangan tegangannya. Oke, biar cepat kita buang aja. Baik, kita coba cek dulu untuk bagian IC PWM nya ya. Nah, ternyata di IC PWM nya ini short guys. Oke, jadi ini positif, IC PWM nya rusak. Oke, untuk bagian MOSFET ini aman. Untuk bagian supply ya, ini untuk bagian supply PWM nya malah aman, tapi untuk bagian startingnya dia itu short. Nah, ini ya kemungkinan ini yang rusak adalah IC PWM nya. Kita coba suntikkan aja tegangannya ya. Oke, ini akan saya suntikkan dengan tegangan 12 volt ya. Baik, kita cek. Tapi ketika disuntik pun ini harusnya nggak naik tinggi. Harusnya tetap 0,00, tapi ketika dites, kenapa kok dia kondisinya short? Ini, oh, kok sudah nggak short ya guys? Baik, karena sudah tidak short, kita coba nyalakan kembali ya. Mudah-mudahan aja setelah disuntik dia sembuh. Baik, kita coba nyalakan seperti ini aja sambil kita amati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba teliti lagi tegangannya. Apakah tegangannya itu tadi sudah keluar? Nah, ini keluar ya, tapi cuma berapa nih, 2,8 volt, sangat kecil ini. Oke, pada intinya sebetulnya ini IC PWM nya ini memang sudah rusak ini guys, karena dia ini sudah sempat ada tegangan ini 2,8, yang sebelumnya kan 0 volt. Jadi kemungkinan ketika barusan kita suntik itu bagian yang short itu dia putus, tapi tetap tidak bisa membuat IC PWM nya itu bisa nyala kembali gitu.
Oke, jadi untuk power supply ini akan saya coba cari dulu ya untuk IC PWM-nya. Kalaupun memang nanti tidak ada, sepertinya sih kalau hanya untuk ini dayanya berapa watt ya? 20 ampere 5 volt. 5 kali 2 itu 100 watt. 100 wattan ini. Iya, ini tipe A105 ya. Jadi ini power supply 100 watt. Kalau menggunakan gacun sih sebetulnya bisa, cuman masalahnya nanti itu bakalan besar nanti. Kalau pakai gacun 5 kabel itu dayanya kurang, karena gacun 5 kabel itu kalau nggak salah dia itu dayanya hanya sekitar 50 sampai 60 wattan gitu. Oke, jadi gampang lah ini nanti kalau misalkan memang tidak dapat IC-nya, akan saya coba potongkan IC usi gitu, itu nanti saya taruh sini atau gimana lah nanti. Kalau memang ribet nanti ya kita lepas saja gitu. Nah baik kawan, jadi kelanjutan cerita dari power supply ini, karena memang tadi untuk power supply yang ini itu kan tadi IC PWM-nya rusak, dan ternyata setelah saya cek itu di Indonesia tidak ada yang jual IC PWM-nya, yang ada itu hanya di AliExpress, dan AliExpress saat ini sudah tidak bisa ngirim ke Indonesia kawan. Dan setelah saya cek ini ternyata untuk AirSense-nya dia itu putus ya. Jadi ini saya kasih AirSense sementara, dan yang ini IC yang dari sini saya pindahkan ke sini. Ternyata tetap memang nggak mau nyala power supply-nya guys, karena memang IC PWM-nya yang sudah rusak begitu. Nah baik, jadi ini yang nggak bisa ya sudah, biar nggak bisa saja. Nah IC PWM-nya saya pindah ke sini karena yang ini boardnya itu masih sehat ya, air snabber-nya dia masih sehat, dan untuk air yang ini air supply aux-nya dia itu juga sudah masih sehat gitu. Jadi mending saya pindahkan ke sini IC-nya gitu. Dan ini power supply-nya sudah nyala normal kembali ya. Jadi ya normal, jadi tidak ada trouble. Nah itu, jadi misalkan nanti kalau misal ada IC cabutan yang lain itu bisa langsung ditaruh di power supply yang ini dan pasti akan nyala gitu. Nah baik, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.